ini menjadi lebih baik. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari Bapak Doni Hermawan, Sarjana Ekonomi, dalam hal ini untuk mendesiminasikan P1 selaku calon guru penggerak. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Bapak Doni Hermawan nanti bisa memberikan manfaat terutama kepada siswa dan kita selaku guru untuk ikut mengambil sisi baik atau sisi positifnya untuk ditularkan kepada anak-anak atau peserta. Desiminasi P1 CGP dari Bapak Doni Hermawan saya nyatakan dibuka. Silakan Bapak Doni dilanjutkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya perkenalkan saya CGP angkatan 11 ya. Sudah kenal semua Doni Hermawan, saya belajar amat sini walaupun saya lebih junior dari panjenengan. Terima kasih sekali ya Bapak Ibu yang lebih senior dari saya di sini semua. Terima kasih. Di sini ada fasilitator saya, Pak Dokter ini Muhammad Ridho dari Porjo. Kemudian PP-nya ini Pak Najib dari SMA 1 Kalongan, beragama semua itu. Nah, kemudian CDP saya ada 11 Doni Hermawan SE sendiri sebagai pendidikan saya bukan ya. Kemudian untuk pertama adalah ice breaking ya. Kemudian agenda hari ini pertama adalah pembukaan. Kemudian ice breaking menjelaskan materi. Kemudian tanya jawab dan penutup. Oke. Pembukaan sudah tadi dari Bu Mustika ya. Oh tadi saya terlupa ya, yang terlupa Bu Mustika sebagai guru senior yang dituakan di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kehadirannya. Oke, kemudian tadi sudah buka, sekarang ice breaking. Oke, kita ikuti semua pergerakan otot ya. Ini yang tua-tua yang bicara olahraga. Oke, dulu saya di sini. Ikuti instruksi saya sudah ikut ya. Saya akan ikut mulai 1, 2, 3. Kita rehat sejenak menentukan otot tubuh dengan senam sehat. Agar kita sehat sehingga semangat bekerja, semangat beribadah. Are you all ready?
cukup. Nah, setelah ini saya akan menunjukkan kemasteran saya. Bu Binani menanyakan master itu yang bos gitu. Saya akan bermain kartu. Di sini saya bawa kartu, tapi saya nggak pakai udah megani main, tapi saya dengar deh. Oke, saya punya kartu, ya. Kartunya kartu biasa ya, jual tiga. Ya, kartu kamar biasa tuh. Ini jualnya apa ini? Ini triple. Di junction namanya seperti itu. Sopo kapal. Saya punya kartu. Ini kartunya bebas, kartunya mudah cari. Bedanya plastik ini. Ya. Oke. Pak Sam, bilang stop di meja. 1, 2, 3 mulai. Lihat kartunya, Iya. Ada semuanya. Lihat. Oke, Pak jangan dulu cas ini. Jangan kartunya, jangan beli aja. Ya, nanti dilihatkan itu. Udah kan? Iya. Udah semua ya. Semoga ini benar. Wah, harusnya lihat semuanya. Udah semua ya? Ya. Ada yang belum lihat? Jangan tunjukkan saya kartunya. Ini saya potong lagi pakai ini. Tangan. Potong lagi 1, 2, 3, 4. Tangan harus tahu. Udah pernah belajar. Oke. Lihat mata saya. Warnanya hati merah. Angka 3, betul kan? Mulai gimana? Gimana angka 3? 1. Ini kartunya belum. 1, 2, 3. Guys. Asal kopi. Ini data sistemnya, jadi saya ambil sendiri. Oh iya, namanya juga masih junior. Saya sudah bermain kartu, sudah bukan kemasteran saya di depan senior yang ingin buktikan. Nah, sekarang berikutnya adalah, kita langsung kepada materi, langsung saja untuk bicara waktu. Ada budaya positif. Apa itu? Latar belakang budaya positif. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid akan menemukan suatu kondisi yang pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran berjalan tanpa adanya suatu beban. Tapi suatu kebutuhan suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektual saja, tapi juga dari lingkungan. Nah, di sini budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, di sini budaya positif meliputi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 pos kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang pertama adalah tadi 1 disiplin positif. Yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi prinsip, bukan ekstremisme. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid dalam melakukan sesuatu tanpa
ancaman maupun hukuman. Nilai kebajikan di sini, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil Pancasila. Itu gambarnya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bertaraf kritis, kreatif. Ini yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. Mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini motivasi eksternal. Menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Ini masuk motivasi internal, tujuan disiplin positif. Ya. Kemudian teori motivasi hukum dan konsekuensi dan restitusi. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sudahnya. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Kalau sekolah kelas berarti guru dengan murid dengan wali kelas. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensinya yang akan diterima bila ada pelanggaran konsekuensi. Kemudian manakah yang merupakan hukuman dan konsekuensi? Tindakan guru, satu, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk pada hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Ini masuk pada hukuman juga. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bisa pas COVID, sekarang tidak masalah ini. Karena ini sudah ketentuan, ya ini masuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini juga, ini konsekuensi. Saya berikut ini konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Masuk pada konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini masuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini pengecualian. Ini masuk pada konsekuensi. Kalau yang tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, ini masih hukuman. Tapi ini kalau masuk ke pelajaran olahraga PJOK, ini
sudah bukan hukuman lagi, ini masuk konsekuensi. Ya. Biasanya guru naga sudah menyampaikan, ya, kalau terlambat 2 menit maka lari gubernur. Kalau pas pelajaran PJOK ini masuk konsekuensi. Kalau bukan pas pelajaran PJOK, ini bukan awalnya, ini masih hukuman. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi diantaranya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, fokus pada solusi. Ini yang dimaksud dengan ini ciri-ciri dari restitusi. Kemudian penerapannya, ada contoh kasus murid tidak mengerjakan PR. Hukumannya apa? Hukumannya guru menghukum murid dengan hormat kepada bendera. Seperti itu. Guru marah dan murid menjadi takut. Jadi kesannya ini menghukum, membuat jera. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Guru tegas dan murid patuh pada peraturan. Nah, di sini ada restitusi. Selain hukuman, konsekuensi, restitusi, di sini ada guru menanyakan keyakinan kelas. Atau dirinya dalam membantu menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka, murid menghormati dirinya dan orang lain. Biasanya ini untuk keyakinan kelas ini sudah ada di awal masuk kelas. Ini kesepakatan guru dan wali kelas dan siswa. Ini membuat kesepakatan kelas. Ya. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan? Nah, pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Semua warga kelas dilibatkan. Contoh keyakinan kelas ini ya sudah diterapkan di banyak sekolah, di banyak kelas. Belajar dengan semangat dan percaya diri, disiplin waktu dan pakaian, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling membantu dan bekerjasama, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 pasti: bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan. Nah, kebutuhan dasar manusia yang tadi ada 5 di 1. Kebutuhan bertahan hidup
kebutuhan berbaring sosial adalah kebutuhan yang bersifat filosofis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang dan merasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Penguasaan kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu pengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kesenangan, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa nikmatan apapun, betapa menyedihkan. Ini Geisler menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Nah, ini 5 posisi kontrol. Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. 3 panjenengan sebagai guru dan saya ini memposisikan sebagai yang mana? Penghukum kah, membuat merasa bersalah, sebagai teman kah, pemantau kah, atau manajer? Ya. Di sini budaya positif ini mengarah kepada manajer, pemantau sebagai teman. Ya. Biasanya kalau dulu kita ada anak pelanggan tahu, ya. Sekarang di sini kita ada 5 posisi kontrol. Kita ini dihadapkan dengan 3 pilihan. Ya, nanti kita berdiskusi, kemudian kita lagi. Penghukum, sebagai penghukum, 5 posisi kontrol. Penghukum, seseorang menghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Ya. Sebagai pembuat merasa bersalah, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan. Dia membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali kamu harus memberikan kamu? Itu membuat merasa bersalah. Ini kata-katanya bisa, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Yang seperti itu, kata-katanya ada keras, ada rendah. Ini masuk pada pembuat, walaupun begitu, saja membuat merasa bersalah. Sebagai teman, ada kalanya kita juga sebagai teman, ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi.
Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Mereka akan berkata, ayo, kebetulan empat ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu jelaskan. Ini adalah guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau di antaranya, peraturannya apa ya? Apa yang boleh kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Ini sebagai pemantau. Kemudian, yang terakhir, guru sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Ini kembali ke kelas yang telah dibuat, yang sebelumnya telah disepakati. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini sebagai manajer. Oke, contoh penerapan posisi kontrol. Kasus murid terlambat datang ke sekolah. Ini sebagai penghukum. Terlambat lagi. Kapan bisa ditangkap tepat waktu? Jadi lepas. Ini sebagai penghukum. Membuat merasa bersalah. Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kenapa kamu senang sekali mengejar Bapak? Bapak benar-benar kecewa sekali. Kemudian sebagai teman, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak. Kenapa terlambat lagi? Kemudian sebagai pemantau, ya, ini yang tadi sudah tahu ini berperan satu sebagai guru, sebagai wali kelas, satu sebagai murid dia. Pada validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini validasi kebutuhan. Kemudian nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini masuk pada menstabilkan identitas. Biasanya urutannya awalnya itu menstabilkan identitas, kemudian meyakinkan keyakinan, baru validasi kebutuhan. Ya, ini 3 unsur ini nanti kita selanjutnya praktekkan. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Validasi
tindakan yang salah, membantu anak mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Ini validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini pertama menstabilkan diri, kedua validasi, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, sekarang kita berdiskusi yang tadi sudah saya rencanakan ya. Oke. Satu sebagai wali kelas, satu sebagai guru. Ini ada ada dua kasus. Saya bagi dua, kasus A dan kasus B. Jadi yang A dengan A, yang B dengan B. Ini ada 5 lembar, yang 5 kasus A, yang 5 kasus B. Nah, berpasangan ya, berdua ini berpasangan, satu jadi guru, satu jadi murid. Ya. Oke, ini akan coba nanti setelah kalian setelah panjenengan diskusi, nanti saya yakin paham dan pastinya juga sudah paham. Oke, ini kita belajar lagi, mengulas lagi. Jadi kan saya pelajaran berusia yang sudah lulus CGP ya, belum bergerak di sini. Sampaikan ini kasus A. Jadi nanti kasus A. Pak dulu, Pak dulu bisa pasangan dengan Pak Selamat di sini Pak Asep, Pak SB, pasangan biasa aku bisa. Nah, jus kasus B di sini jus. Kasus B. Artinya ada bungkus ini. Oh iya. Oke, di situ panjenengan bisa berpasangan, dibaca dulu, kemudian mulai berpasangan. Oke, Putri, mungkin dari Eni, Bu Lulu, dengan Pak Slamet, dan yang lainnya. Oke, ya bisa dimulai sekarang. Ya, kita bisa diskusi saya langsung mulai. Kasus A dengan A, ya, dia dengan B, rumus bukan dengan ini dengan pasangannya. Ya, itu Pak Ulu dengan saya, ya, dengan Pak Slamet. Pak Asep sudah mantap, Pak Asep itu. Dia mantap bisa, oke, iya, oke, kita obat baik, terus bisa. Ya, saya beri waktu sekitar 5 menit. Saya ingin cepat.
dengan satu bunyi. Seru apa? Oh iya, itu dia biasanya. Ayo kita mau iya, iya Bu. Lalu kalian pergi kemana? Saya ke kantin Bu. Baik. Setiap orang juga kamu pikirkan. Lalu terus yang kamu satu, saya sudah melanggar aturan. Dan saya sama PP kalau ketahuan boleh Bu. Kenapa kamu bolos? Ayo mulai kita dulu. Yang siswanya punya unik. Satu berperan bulan dulu satu bulan. Dari jenis kita ya. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, ada mana yang pas iya ini belum bisa baca. Ini suara saya gak serak ada. Ini ada asupan gizi nggak nih? Direwet ini berangkat kalau kasih makan. Ini Pak Guru nih, seumurnya yang suka nyonggak. Ayo Mas Doni aja sesuatu aja. Ini sama itu yang itu Pak, Pak itu bapaknya bapak itu bukannya nyonggak. Aku juga ya. Tapi apa nggak keuntungan? Tapi kan boleh salah. Angka ketahuan. Iya. Cerdas kayak. Lucu sebagai murid yang bermasalah. Murid kesin belum. Orang tahu sih nama yang cocok. Jadi sih paling suara nih sih. Sakit deh. Tapi udah pusing Murid yang sering murid tapi sering ke kafe. Very Alias ke kafe.
Oke, saya cukup ya. Bapak Ibu sudah selesai mempraktekkan segitiga fungsi ya. Coba saya lihat ya. Saya bisa saja. Murid membolos atau murid membolos saat guru rapat. Seorang siswa atau siswi dilaporkan tidak mengikuti pelajaran dikarenakan membolos sekolah. Ketika Bapak Ibu guru sedang rapat, sebagai wali kelas Anda memanggil murid Anda. Nah, di sini ada percakapan guru murid. Nah, ada menstabilkan bebas, ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Oke, Bu Eri, ini yang menstabilkan kelas itu yang mana, Bu Eri? Seperti Bu Eri ya, pasti tahu lah. Ya, gimana Bu Eri? Wah, nyampe ini. Menstabil kelas yang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini yang menstabil kelas yang tadi ya. Kemudian yang validasi yang nah, kenapa kamu membolos? Kenapa membolos? Ini yang menstabilkan yang validasi. Jadi tidak ada yang salah. Kemudian dia menanyakan keyakinan. Ini, bila Bapak Ibu guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Ini menanyakan keyakinan. Oke, ini yang kemudian yang B, Mas Selamat. Mungkin yang B. Seorang murid ketahuan melakukan kecurangan dengan mencontek pada saat melaksanakan tes sumatif akhir semester. Sebagai wali kelas, Anda memanggil murid Anda. Ini menstabilkan lintas. Ini yang saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik. Mau mengakui kesalahan, mau mengakui kesalahan. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, ini pada kata-kata kenapa kamu sampai merokok? Mencontek. Kenapa kamu sampai mencontek? Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan untuk ke depan. Apa yang akan kamu lakukan? Ini pada menanyakan keyakinan kelas. Di mana sebelumnya ada keyakinan kelas, antaranya bersikap positif, belajar dengan semangat dan percaya diri, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara, menjadi diri terbaik, menghormati, mengerjakan segala tugas guru. Ini paham semua ya, saya yakin paham semua. Yang tidak paham mungkin malah yang kalian saya yang baru ikut CDP. Ini senior semua. Khusus saja tinggal pura-puranya nggak tahu apa-apa, padahal itu master. Nggak paham junior. Oke. Udah paham semua ya. Saya paham semua untuk soal ini. Ini sudah diskusi. Kemudian lanjut pada question answer. Tanya jawab. Tanya jawab. Beneran nih Bu, beneran nih. Question answer. Maksud question answer. Oh, sebutan mau madu sini. Question answer. Ya benar? Oke, ya dari sini mungkin ada pertanyaan. Waduh, tanya wah ngeri gitu ini BB nanti. Ini ditulis. Ketika Pak Doni menjadi guru BK, apakah Pak Doni melakukan sertifikat restitusi dengan benar? Saya sebagai guru BK itu sama tempatnya di guru BK.
waktu itu bukan main-main kok saya. Ada gudang kosong, ada jam kosong, ada guru kurang, saya masuk BK Pak Anton juga waktu itu ya. Ketika saya dari BK, saya nggak ngerti itu sih diskusi, betul nggak tahu saya. Begitu tadi guru yang lain tadinya, ya. Tadi saya guru yang lain, misalnya Bu Ani modelnya kok seperti itu, gimana Bu Ani, ya. Kemudian Pak Anton modelnya kayak gitu, ya memang Pak Anton, tapi dengan skala saya sendiri, ya. Nah, lalu terus. Pokoknya dulu waktu itu saya menggunakan pakai tika aja, ya kayak tika. Hukuman ya hukuman yang sudah ada di situ, sesuai yang sudah ada di situ. Ya, kalau saya nggak ngerti, saya tanya guru yang lain. Itu sebelum kita ganti tika saya gitu. Nah sekarang pas sudah udah tahu apa ini, udah dari sisi konstitusi, bukan juga belajar UCGP masih ya, UCGP. Ini luar biasa ya. Ini sekolah dan juga orang tua sampai kok saya sadar skenario. Oke, yang tadi diskusi yang seperti ini. Tadi gambar segitiga. Ini saya sudah usahakan pakai ini. Nanti di akhir ini sebelum lalu ya, nanti akan dibuatkan videonya. Saya mempraktekkan bersama siswa dan siswi. Ada Rangga sama Novi. Itu kemarin kita praktek segitiga diskusi. Nanti akan saya tampilkan. Kalau ditanya, ketika jadi BP pas begitu, karena saya nggak tahu ya kita kerja, nggak tahu betul saya, ya. Sebenarnya kalau posisi semua menu-menu aja, bisa seperti itu betul, ya. Jadi kalau ini terus terang banget ini, kalau kita ngerti berlama kan, dan dulu belum tahu karena saya guru kewirausahaan, ya, guru kewirausahaan nambah jam ke BP karena jamnya saya kurang, BP juga dulu berikan dulu. Oke, yang kedua langsung aja satu saja langsung ya. Ada pertanyaan tadi boleh Pak Anton, gimana Pak Anton? Nah ini juga sama pernah jadi guru dengan saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni atas kesempatannya. Dalam kesempatan ini yang saya tanyakan adalah bagaimana menangani siswa ketika proses belajar itu ada siswa yang tidur Pak? Tidur. Iya, ketiduran. Pasti banyak orang tadi malam belajarnya sampai subuh atau kecapean. Gimana menanganinya Pak Don? Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Anton. Bila ada siswa yang tidur di kelas, ini kelas saya ya Pak Anton. Kelas saya ketika ada yang tidur, masalahnya di kelas saya itu tidak ada tidur. Ya, ini saya memang jadi wali kelas ini ada tidur. Ya, kalau ditanya bila ada tidur kan bila ada tidur. Kalau realnya nggak ada tidur. Kalau ada tidur, kita kembalikan lagi ke kesempatan kelas, kembali lagi ke keyakinan kelas. Ya, seperti ada di situ. Ya, kita lihat ada nggak? Ya, ada nggak kesempatan yang seperti itu? Ya. Kalau ada itu harus bagaimana? Ya. Kalau ada, saya dulu ya. Kalau saya murid, saya suruh keluar dulu cuci muka. Ya ada, kalau ada cuci muka. Itu gampang kok, nggak usah keras-keras. Tahu kan masalahnya? Karena ada di pihak kelas, ada di pihak kelas sudah tertulis di situ. Karena dikhawatirkan akan terjadi seperti itu. Ya, di pada pihak kelas itu sudah saya terapkan sehingga kalau terjadi seperti itu maka tak suruh ciuman, keluar ciuman masuk lagi kelas. Karena saya yakin siswa saya mungkin ngantuk itu karena nggak tidur tadi malam, atau mungkin suara saya merdu mungkin itu, tapi enggak itu mungkin lebih ke orangnya itu tidak tidur atau kurang tidur mungkin seperti itu. Itu sudah terbang ada seperti itu. Oke, gitu Pak. Ada yang salah mungkin ada lagi Pak. Oke, cukup Pak ya. Oke, itu ini ya pertanyaan. Ya, satu lagi deh. Pak Selamat. Terima kasih Pak Doni atas kesempatannya. Ini menyambung dari pertanyaan Pak Anton. Bagaimana menerapkan keyakinan kelas itu bisa disepakati oleh pihak guru maupun pihak siswa murid sendiri, karena keyakinan kelas itu butuh komitmen,
bukan untuk murid aja, tapi untuk guru juga harus di impact-nya itu harus imbang. Ada yang buat guru, ada yang buat murid. Karena nanti kalau buat murid semuanya, guru enak ya. Nggak bisa menjalankan kegiatan kelas. Harusnya itu kan ada balance antara buat murid dan buat guru juga. Jadi saling nyambung gitu. Terima kasih, itu aja yang bisa saya tanyakan. Mohon penjelasannya ya Pak Doni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesepakatan kelas ini dibuat bareng saya dengan murid. Ya, saya sebagai wali kelas dengan murid di awal pertemuan membuat kesepakatan kelas sudah jadi dan sudah dimasukkan di grup WA. Grup WA itu di bagian apa itu? Ya apa? Jadi tampilan depan covernya itu ya ada tertulis di kelas di situ. Nah, untuk keyakinan untuk gurunya ada guru. Ini enggak, ini masukan di Pak Selamat ini. Saya tidak dibuat yang dari guru Pak. Jadi kelas ya kelas dong. Mungkin itu biasanya kayak kelas yang sebesar 2 itu arahnya karena disepakatkan dengan murid. Itu murid itu mungkin fokusnya ke murid dan guru. Kebetulan tidak menyebutkan bila guru terlambat masuk kelas maka akan seperti ini. Ya, tidak Pak. Ya, ini masukan nanti akan saya tambahkan. Nah, sedangkan kelas itu kita buat bareng-bareng tadi di pembelajaran. Kemudian dari sebelumnya sebelumnya istilahnya keyakinan dan sebelum keyakinan kesepakatan dulu bareng siswa bareng anak-anak. Kemudian dari kesepakatan itu nilai positifnya ini menjadi keyakinan kelas. Ya, ini keyakinan sama kesepakatan. Ini bedanya optimis ya. Kata-katanya sama. Karena memang dari kesepakatan jadi keyakinan. Ya. Kalau soal nanti keyakinan untuk murid, untuk guru ini ya nanti masukan saya tak dengan yang lain, dengan murid juga, dengan guru yang lain. So ada kesepakatan kelas buat guru. Kalau yang ada ya kesempatan kelas ya, kesempatan stok itu ya sudah saya terangkan kemarin. Ya, yang saya tahu itu memang saya belum masuk ke sini, tahunya ya cerita saja. Ya, mungkin setelah ini ada masukan dari Bapak selaku CGP angkatan sebelumnya bahwa ini masukan. Ya. Oke, masukannya Pak Selamat. Pak Selamat gimana? Ada tambahan atau? Cukup. Oke, terima kasih Pak Selamat. Ini question answer sudah. Ya. Kemudian berikutnya ini saya bareng siswa ini di sekitar BP ini. Saya sebagai wali kelas. Ya. Waalaikumsalam. Ya, tadi saya Ini poin-poinnya aja. 3 jam istirahat. Nah, baik, setiap orang pernah melakukan kesalahan di luar sekolah, kalau ada laporan kamu merokok di luar sekolah, kamu pakai tabung seperti ini, pelajaran ya. Untuk depan, seandainya kamu ketahuan apa? Baik, semoga kamu pelajaran dan bisa. Oke, sekarang silakan Mbak. Ya, ini yang berikutnya dengan siswi. Ya. Salam saya. Oh iya betul di
Dia melakukan untuk depan bila kamu bersama apa? Bagus jika tidak silakan. Ya, ini tadi percakapan saya dengan Rangga dan Novi. Rangga ini rokok, Novi itu bolos. Ini saya ambil poin-poinnya dok. 3, 2, 1. Aduh. Ya, sekarang masuk pada refleksi. Ya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang, apa perbedaannya. Sebelumnya saya sering memposisikan diri sebagai pemberi hukuman. Sebelumnya, karena saya belum ngerti, saya belum SPP waktu itu. Ya, mungkin ke Pak Anto, karena waktu itu IP senior saya. Ya. Akan membuat murid dan tidak melakukan kesalahan, namun ternyata hasilnya kurang maksimal. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, dan saya merasa bangga dengan murid saya yang menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahan. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Jawabannya, hal lain yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kerjasama yang baik antar semua warga sekolah serta sarana dan prasarana kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sedangkan sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang dan mendukung proses pembelajaran. Umpan balik sekarang. Nah, setelah saya membacakan refleksi yang tadi, saya mau umpan balik dari panjenengan, dari siapa? Pak Slamet, oke. Buat Pak Slamet. Umpan ya. Terima kasih Pak Doni. Bagus apa yang sudah disampaikan Pak Doni tentang budaya positif. Karena budaya positif itu ada beberapa komponen. Yang pertama adalah kebutuhan manusia, yang kedua adalah posisi kontrol, yang ketiga adalah tentang disiplin, yang keempat itu adalah restitusi, ya, semuanya itu. Terus yang terakhir keyakinan kelas. Dari apa yang sudah disampaikan dan dipraktekkan, ternyata memang sudah satu lagi catatan Pak Doni, di mana Sektor 3 restitusi itu tidak bisa dikenakan pada kasus-kasus yang memang berat, seperti misalkan berantem atau dan segala macam, itu tidak bisa, karena itu hanya konsekuensi sesuai kesepakatan yang ringan-ringan saja. Mungkin itu Pak Doni. Jadi untuk sekali lagi untuk segitiga restitusi itu kasus-kasus berat itu tetap ditetapkan sebagai peraturan sesuai dengan instansi masing-masing. Itu aja Pak Doni. Luar biasa, semangat ya, sukses selalu. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet untuk masukannya dari guru pembelajaran. Terima kasih. Mungkin ada lagi, bukan itu.
Rizky. Ya, terima kasih. Ini omongan dari saya. Tadi Pak Doni sudah bagus dalam menjelaskan materi. Ya. Ini jadi saya lebih paham Pak Don tentang bagaimana praktek segitiga restitusi. Ternyata dalam mempraktekkan segitiga restitusi itu tidak hanya guru BK saja Pak Don. Kita sebagai guru di kelas ya harus tahu tentang itu, karena kalau misalkan kita langsung menghukum siswa tanpa tahu masalahnya dan lain sebagainya seperti itu, kita hanya menjudge saja, langsung memberikan hukuman, itu tidak dibenarkan, tidak baik ya. Untuk tadi juga Pak Sela sudah menjelaskan juga tentang itu untuk kasus-kasus tertentu. Kalau kasus berat kayak gitu ya tetap ada solusi yang lainnya. Maten Pak Doni, terima kasih tadi juga dijelaskan tentang disiplin positif, bahwa itu sangat penting bagi kita untuk selalu disiplin. Terima kasih. Maten pun Bu Rizky, tidak hanya untuk guru kelas, untuk BK, namun juga guru yang lain yang mengajar segitiga restitusi. Oke, terima kasih masukannya juga. Mungkin cukup atau ada yang lain? Cukup. Oke, terima kasih partisipasinya. Panjenengan mau datang ke sini luar biasa. Ini yang datang di sini Pak Guru senior yang luar biasa, sangat hebat ya. Terima kasih sekali ya. Ada guru BK, ada guru BK, ada guru BK, guru senior, guru bahasa Perancis luar biasa. Terima kasih sudah datang ke sini. Mohon maaf sudah mengganggu. Aku sekalian, saya terganggu. Ada yang ngajar, tidak jadi ngajar masuk ke sini. Ada yang sudah izin, ada yang mungkin izin di sini langsung. Mohon maaf ya, sudah merepotkan panjenengan semuanya. Oke, atas perhatian, atas dukungannya, atas apa ini? Partisipasinya, saya ucapkan terima kasih. Mohon terima kasih. Saya seperti mohon maaf dan terima kasih. Ya, sekian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.